'uddah ilal Qur'anil Karim, kembali kepada Al-Qur'an Al-Karim. Namun kata Syekh Muhammad Ghazali, kembali kepada Al-Qur'an ini kembali yang seperti apa? Ya, kembali yang seperti apa? Karena kembali kepada Al-Qur'an itu tidak semudah seperti apa yang kita ucapkan. Tentu butuh pemahaman dan pengertian yang sangat detail, mendalam, seperti itu ya. Kembali kepada Al-Qur'an itu artinya kita harus kembali kepada ajaran atau syariat yang tertera dalam Al-Qur'an. Betul. Dan selama ini saya yakinnya, aku yakin umat Islam mengamalkan dan tidak keluar daripada syariat-syariat yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Meskipun ya ada beberapa perbedaan interpretasi, meskipun ada beberapa perbedaan penafsiran seperti itu. Jadi masih multitafsir ya. Apa yang dimaksud mereka kembali kepada Al-Qur'an ini? Padahal seluruh umat Islam, saya yakinnya tidak keluar daripada Al-Qur'an dan hadis. Coba kalau memang untuk dipaksakan, okelah, paksakanlah. Jargon ini kita paksakan dan kita terima, semisal mari kembali kepada Al-Qur'an. Iya memang, mari kita kembali kepada Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an saja. Coba wa aqimus sholah, ayat wa aqimus sholah. Kalau hanya membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Apakah di dalam Al-Qur'an disebutkan secara spesifik, secara detail bagaimana cara-cara sholat itu? Coba mau dilihat dari sisi pengertian apa? Bahasankah atau bagaimana? Makanya sebenarnya jargon kembali kepada Al-Qur'an ini adalah jargon yang adalah jargon yang masih membutuhkan penjelasan. Saya yakin kalau hanya semisal ada seorang hanya menghafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, kemudian berusaha untuk memahaminya, tidak bisa menjabarkan dan mempraktekkan secara detail, secara terperinci ayat tadi, wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Karena penjelasan itu kita dapati, kita temukan pertama di penjelasan Rasulullah, penjelasan Rasulullah, yaitu sunnah Rasul, hadis. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian semua melihatku salat. Artinya tiru cara saya salat, kata Rasulullah. Disitulah dijabarkan, dijelaskan dan dipraktekkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah menyuruh semua umat Islam untuk menirukan sholat sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau hanya membaca Al-Quran, tidak bisa paham. Apalagi pemahaman sholat
secara syar'an ya, secara syar'i. Secara bahasa kebahasaan saja, ketika hanya membaca Al-Quran, apa yang maksud sholat? Apa definisi pengertian sholat itu apa? Kita tahu bahwa definisi itu ada dua, ada lughatan, istilahan atau syar'an. Tidak tahu. Kalau hanya membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dan berusaha untuk memahaminya. Terlebih di zaman sekarang, ya teman-teman sekalian ya. Terlebih di zaman sekarang, generasi-generasi sekarang yang sedikit sekali mereka bisa memahami Al-Quran. Sedikit sekali, saya katakan sedikit sekali mereka bisa memahami Al-Quran. Kok disuruh kembali kepada Al-Quran? Gimana caranya kembali kepada Al-Quran? Kembali hanya membaca, hanya menghafal ya. Kalau hafal tanpa faham, itu seperti himar yang membawa kertas-kertas ya, milu asfar. Kata beliau, waqad asyarna ila mahzurin la budda min munaqashatihi li'anna 'adama al-hadri qad yusahimu bil khabali aw at-taba'suri al-aqli aidan. Saya kata Syekh Muhammad Ghazali memberikan isyarah, petunjuk kepada suatu pemikiran yang itu mahzur, sangat mengkhawatirkan ya, atau bisa diartikan sangat membahayakan. Ini labudda min munaqashatihi, kata beliau, harus dikaji ya, dikaji ulang. Kenapa kok harus dikaji ulang? Karena ketika tidak dikaji, kita mengimani, kita mempercayainya, khawatir kita dianggap ikut andil atau ikut serta dalam kerusakan berpikir ini. Beliau menyebutnya bil khabal wa taba'suril aqli, dan kekacauan berpikir. Jadi memang jargon ini, kata beliau, harus dikaji ulang ya, harus dikaji ulang, benar apa tidak, seperti itu. Karena ketika tidak dikaji ulang, tidak didiskusikan ulang, khawatirnya kita dianggap orang yang mendukung atau orang yang ikut andil dalam kesemrautan, kekacauan dan kerusakan cara berpikir seperti tadi itu. Fakatsirun mimman yadhunnu annahu ja'a bil hilli. Banyak sekali orang mengira dirinya membawa solusi, membawa jalan keluar. Ini sindiran ya beliau. Banyak sekali, kata beliau, orang mengira dirinya paling benar kan? Banyak, ada sebagian orang yang merasa dirinya yang benar, tetapi hal itu belum tentu benar. Makanya hati-hati, karena kebenaran mutlak itu hanya milik Allah. Wa huwa la yadri annahu yu'azzimul mushkilata akthar. Dia tidak tahu, tanpa menyadari, bahwa sebenarnya dia menimbulkan problem yang lebih besar, yang lebih banyak. Banyak sekali dari
tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh daiyah, pendai-pendai sekarang yang kadang berdakwah, menyampaikan pesan-pesan. Di antaranya ada dari mereka yang memantik para audiens untuk marah kepada pemerintah tertentu, marah kepada pejabat tertentu. Dipantik oleh si dai tersebut. Si dai merasa dia benar sudah mengkritik pemerintah, karena pemerintah begini, merasa sudah benar. Padahal ya, sebenarnya itu justru memecah belah umat, justru akan menghadirkan atau akan menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks, lebih besar. Makanya hati-hati, jangan mengkritik, boleh mengkritik, tapi jangan sampai mengajak umat yang di bawah itu. Kasihan diajak-ajak umat yang di bawah, ayo perang semisal. Kasihan umat yang di bawah, mereka punya istri, punya anak, punya tanggungan dan sebagainya. Kasihan kan? Bukan saatnya sekarang. Saatnya kita ini duduk bersama, berdamai, memikirkan Indonesia ke depan. Itu saatnya kita memikirkan Indonesia ke depan, agar Indonesia ini menjadi negara yang maju, menjadi negara yang makmur. Itu berbeda pandangan, berbeda politik itu boleh, tidak apa-apa, asalkan jangan sampai mengajak-ngajak orang lain untuk ikut-ikutan menghujat, memaki, bahkan mengajak untuk mengintimidasi. Tidak bagus yang seperti itu. Merasa dirinya benar, tetapi efek negatifnya dirasakan masyarakat di bawah yang merasakan efek negatifnya. Bahaya. Atau ini lebih khusus ya, padahal mereka tidak sadar bahwa untuk kembali kepada Al-Quran itu tentunya membutuhkan bantuan keilmuan. Tidak cukup hanya kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian memahaminya secara secara pemaknaan saja. Itu tidak cukup ya, teman-teman ya. Tentunya membutuhkan dukungan dari keilmuan yang lain, seperti membutuhkan ulumul Quran, membutuhkan ilmu nasikh mansukh, usul fikih, membutuhkan qawaid al-lughawiyah, kaidah-kaidah kebahasaan. Itu semuanya dibutuhkan. Rangkaian-rangkaian keilmuan yang seperti tadi itu dapat atau sangat membantu kita untuk memahami Al-Quran secara kafah ya, secara utuh, seperti itu. Jadi tidak mudah untuk mengatakan mari kita kembali kepada Al-Quran. Itu tidak mudah teman-teman sekalian. Tidak semudah seperti yang mereka ucapkan ya. Tidak semudah itu. Oke, coba kita memaksakan ya, mari kita kembali kepada Al-Quran semisal. Oke, kita mempercayai itu, kita imani. Coba, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan semua ayat-ayat Al-Quran kepada sahabatnya? Apakah ada?
penafsiran Rasulullah secara utuh, semua dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Coba hadirkan, datangkan, buktikan, perlihatkan ke saya kalau memang ada penafsiran Rasulullah secara utuh ya, terhadap Al-Quran. Kalau memang itu ada, sudah. Tidak mungkin Rasulullah hanya membacakan saja, tetapi Rasulullah membacakan sekaligus menjelaskan. Itu menurut pendapat Ibnu Taimiyah. Allah. Walhasil pemikiran tentang kembali kepada Al-Quran ini butuh kajian ulang, butuh diskusi ulang. Apa yang dimaksud, bagaimana caranya kembali kepada Al-Quran itu. Allah. Karena kata beliau, kata Syekh Muhammad Ghazali di sini, karena juga menjadi permasalahan, kata beliau, menjadi permasalahan, menjadi problem. Orang-orang disuruh kembali kepada Al-Quran, sedangkan orang yang kita suruh untuk kembali Al-Quran tersebut, mereka tidak memiliki keahlian atau kemampuan, atau mereka tidak memiliki wasilah